Halo semuanya, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, sebelumnya katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang kenalan dulu gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rudepi Elisa Putri. Saya angkatan 2014, jurusan FK Matematika, dan saat ini sudah bekerja di salah satu sekolah swasta di Pekanbaru. Saat ini saya mau sharing bagaimana perjalanan saya di PP dan akhirnya memutuskan untuk memimpin kelompok kecil. Jadi saya itu bergabung dengan pelayanan PMK itu tahun 2014. Bergabung di sini bukan artinya udah langsung ikut kepengurusan gitu, tapi bergabung mengikuti ibadah-ibadah. Kebetulan yang mengajak saya itu adalah teman sekelas saya di kampus. Teman sekelas saya ini sudah dilayani di pelayanan siswa gitu. Dia mengajak saya untuk mengikuti ibadah-ibadah PMKI. Dia pertama kali sih memperkenalkan kalau di UIR itu ternyata ada pelayanan. Dan yang menjadi motivasi saya pertama itu adalah bagaimana di kampus UIR supaya saya punya teman-teman Kristen gitu. Dan jadi saya ikuti aja kayak gitu. Dan akhirnya tahun 2015 kami itu dijangkau oleh PKK kami, Kak Mega Angelina. Dan kebetulan waktu itu kami dikumpulkan ada 9 orang gitu. Dan di situ pertama kali kami dikumpulkan, kami saling kenalan satu sama lain. Sebenarnya sih udah kenal gitu, karena kami melayani juga di Natal PMKI kayak gitu. Jadi di situ ya perkenalan lagi lah ya satu sama lain, mungkin tanggal lahirnya kayak gitu. Jadi setelah dikumpulkan itu kami mengambil waktu untuk ketemu satu kali dalam seminggu kayak gitu. Jadi kakak itu sharing apa yang dilakukan di kelompok kecil gitu. Jadi kami PA, kami sharing bersama, kami saling motivasi gitu. Seiring perjalanannya waktu, saya semakin menyadari ternyata masih banyak konsep-konsep dalam hidup saya yang tidak tepat gitu. Bagaimana saya menjalani kehidupan Kristen saya hanya sebagai aktivitas, dan saya tidak benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya gitu. Dan ada momen saya ikuti retreat gitu. Di retreat itu saya benar-benar ditegor kayak gitu, dan seharusnya apa yang saya lakukan gitu. Disitulah saya ngambil keputusan untuk ya memang harus terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya harus meninggalkan dosa, dan saya harus berjuang hari demi hari meninggalkan dosa kayak gitu. Dan perjalanan waktu kembali kami di-sharingkan untuk memimpin kembali gitu. Sebenarnya waktu di-sharingkan ini banyak hal sih yang terjadi, ketakutan, karena kami melihat gitu bagaimana kakak PKK kami itu memimpin kami gitu, sangat luar biasa. Kemudian perfectnya kesaksiannya, dan kami merasa kami itu nggak layak jadi seperti dia kayak gitu. Jadi kami juga sih dimotivasi juga gitu sama kakak itu gitu. Kalau memimpin kelompok kecil itu ada trainingnya juga, dan akhirnya kami ngambil keputusan ya udah Kak, kami coba aja dulu ikut training kayak gitu, dan kami ikuti. Ternyata training ini juga banyak yang diubahkan juga kayak gitu. Dan akhirnya tahun 2016 kami diberi kepercayaan untuk menjangkau adik-adik, dan kebetulan saya itu menjangkau ada 3 orang perempuan gitu. Dan kami sudah bertemu, sudah perkenalan, kami juga sudah bahas PA sih. Waktu itu belum masuk bahan, jadi saya ngambil dari saat teduh sih untuk berbagi dengan mereka. Namun di situ juga perjalanannya nggak mulus kayak gitu. Saya tuh dengan adik-adik saya banyak juga waktu-waktu bolong gitu, nggak benar-benar ketemu satu kali dalam satu minggu. Cuman waktu itu sungguh berjuang lah supaya bisa ketemu kayak gitu, karena mereka juga masih adik-adik maba dan masih ada kesibukan. Namun perjalanan waktu kembali tahun 2017 itu kebetulan PKK pria itu hanya sedikit kayak gitu. PKK pria hanya sedikit, dan kami di-sharingkan supaya bisa memimpin yang pria kayak gitu. Sebenarnya takut juga gitu, kayak mana bisa memimpin pria gitu kan, karena pasti sangat sulit lah kayak gitu, konsep-konsep mungkin atau pemikiran-pemikiran dengan wanita itu kan pasti berbeda kayak gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk yalah aku memimpin pria kayak gitu. Dan adikku yang perempuan ini aku mergerkan ke teman KTW juga, yaitu dia yang pertama menjangkau aku itu Priska Magdalena gitu. Jadi aku merger ke dia,
Dan sampai sekarang sih mereka masih kelompok, bersyukur sih mereka masih kelompok. Dan dari yang aku jangkau 3 orang itu ada 1 orang sih yang tidak kelompok kayak gitu. Dan akhirnya aku memimpin pria angkatan 2017. Pertama kali aku memimpin itu ada 3 orang, dan beriring berjalan waktu mereka ajak temannya dan akhirnya menjadi 5 orang kayak gitu. Kami sangat semangat, pertama kami sangat semangat untuk mengikuti KTB gitu, dan aku juga melihat mereka sangat semangat. Dan kebetulan adik ini punya talenta juga di musik gitu, dan dia juga sudah bergabung di di pelayanan PMKI. Dia sudah mengisi ibadah-ibadah PMKI, dan aku sungguh bersyukur buat itu. Bahkan adikku juga ini ku sharingkan juga untuk kepanitiaan perkantas gitu. Cuman berjalannya waktu, ternyata mereka nggak semangat untuk menjalankan pelayanan mereka gitu. Dan bahkan untuk KTB pun semangat mereka semakin kendor. Bahkan kami 1 bulan itu mungkin banyak bolongnya, 1 bulan bisa mungkin 1 kali ketemu kayak gitu. Jadi saya sudah nunggu di kampus kayak gitu kan, ternyata nggak jadi. Saya nunggu di sekre, ternyata nggak jadi gitu. Sempat sih saya merasa kayak kecewa, atau gimana sih sebenarnya kelompok ini, gimana sih perjalanan kelompok ini lagi gitu. Saya merasa apa aku nggak layak ya punya adik-adik yang bertumbuh gitu. Aku merasa juga seperti itu. Cuman karena aku kan ada KTB juga bersama dengan Kak Mega, di situ kami saling menguatkan, saling memotivasi, dan akhirnya aku semakin diteguhkan. Ternyata bukan berbicara tentang seberapa besar adik kita menangkap visi gitu, tapi seberapa semangat kita terus melakukan pemuritan kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan kenapa sampai saat ini memuridkan, yang pastinya adalah karena saya mengalami sendiri kepuasan di dalam Kristus. Dan saya rindu ada orang yang mengalami juga seperti saya, yang konsep hidupnya diubahkan kayak gitu. Itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya memimpin kelompok kecil kayak gitu. Dan ketika mengenal Kristus itu ya sangat luar biasa kayak gitu. Apapun yang kita kerjakan, walaupun misalnya banyak kekurangan, kita merasa nggak mampu, tapi selalu dimampukan kayak gitu. Dan saya pingin juga ada orang yang mengalami hal seperti itu. Dan pasti di luar sana masih banyak kayak gitu, masih banyak memiliki konsep-konsep hidup yang dunia tawarkan kayak gitu. Dan rindu supaya mereka juga bisa diubahkan. Dan itu yang menjadi motivasi saya ya untuk mengelompokkan kayak gitu. Dan sampai saat ini juga saya rindu lah gitu orang-orang mengalami lebih mungkin yang seperti yang saya alami kayak gitu. Dan akhirnya karena adik-adik saya ini karena adik-adik saya ini semakin down, semakin lama semakin down gitu, mengikuti ibadah pun mereka kurang semangat gitu. Saya juga rindu kayak gitu, bisa bertemu dengan mereka gitu, bisa kelompok mereka bertumbuh kayak gitu. Tapi mereka kayak nggak memberi waktu, dan akhirnya saya itu ngajak waktu terus, ngajak ketemu nggak ada waktu, ngajak ketemu nggak ada waktu. Dan akhirnya saya benar-benar berdoa supaya ada waktu, supaya saya bisa langsung ngasih tahu mereka sebenarnya kelompok kita dilanjutkan atau bagaimana kayak gitu. Dan akhirnya ada waktu, dan di situ kami saling terbuka. Saya beritahu kepada mereka sebenarnya kelompok kita bagaimana dek, dilanjutkan atau bagaimana. Dan yang saya kecewa sih kayak gitu, karena mereka mengatakan PMK itu terlalu rohaniawan katanya kayak gitu, terlalu nggak perlu lah kayak gitu kali gitu. Dan ternyata baru di situ saya sadar gitu, 2,5 tahun bersama dengan mereka, ternyata ini hasilnya kayak gitu. Dan akhirnya saya bilang kalau memang masih ada yang mau kelompok, saya tunggu di sekre ya dek, minggu depan kayak gitu. Kalau kalian mau kelompok kalian datang, kalau enggak berarti kelompok ini dibubarkan kayak gitu. Dan waktu itu saya tunggulah, setelah satu minggu setelah itu saya tunggu di sekre. Dan saya tunggu di sekre, dan setelah saya tunggu di sekre ternyata mereka nggak datang. Dan akhirnya memutuskan berarti ya stop lah. Dan kemudian setelah itu saya ngambil keputusan dong kayak gitu, nggak mungkin saya nggak memimpin kelompok, saya memimpin kelompok lagi kayak gitu. Dan yang menjadi motivasi saya itu gitu, kalau
kita mengalami kepuasan, nggak mungkin kita simpan-simpan sendiri pengenalan kita akan Kristus. Harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Dan sampai saat ini, ya mungkin itu kesan-kesan yang saya alami ya gitu. Banyak kekecewaan juga, tapi kekecewaan itu bukan berarti membuat saya harus berhenti memuridkan kayak gitu. Tapi memuridkan itu adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen kayak gitu. Karena Tuhan udah ajarkan menjadikan semua bangsa jadi muridnya. Kayak mana mau jadi semua bangsa jadi muridnya kalau kita stay hanya di tempat kita kayak gitu. Dan kita stay ilmu yang kita dapat hanya untuk kita aja kayak gitu. Jadi buat adik-adik CPKK tetap semangat. Semoga teman-teman termotivasi untuk sharing-sharing, mungkin sharing-sharing kami kayak gitu. Kalau dikecewain pastilah gitu. Jadi tapi nggak usah kekecewaan itu membuat teman-teman berhenti untuk memuridkan, tapi harus tetap memuridkan. Itu aja. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.